Pada tahun 1818, Sir Stamford Raffles telah dilantik menjadi gubernur di salah satu pelabuhan Inggris, yaitu di Bengkulu, Sumatera. Raffles percaya bahwa Inggris perlu mencari jalan untuk menjadi penguasa dominan di rantau ini. Salah satu jalan ialah dengan membangun sebuah pelabuhan baru di Selat Melaka. Pelabuhan Inggris yang sudah ada seperti Pulau Pinang terlalu jauh dari Selat Melaka, sedangkan Bengkulu menghadap Selat Sunda. Pada tahun 1818, ia telah berhasil meyakinkan East Indies Company atau EIC untuk mencari pelabuhan baru di rantau itu. Raffles tiba di Singapura pada 29 Januari 1819. Dia menjumpai sebuah perkampungan Melayu kecil di muara sungai Singapura yang diketuai oleh seorang Tumenggung Johor. Pulau itu dikelola oleh Kesultanan Johor, tetapi keadaan politiknya tidak stabil. Pewaris Sultan Johor, Tengku Abdul Rahman, dikuasai oleh Belanda dan Bugis. Raffles kemudian mengetahui bahwa Tengku Abdul Rahman menjadi sultan hanya karena kakandanya, Tengku Hussein, tidak ada semasa ayahnya meninggal dunia. Menurut adat Melayu, calon sultan perlu berada di sisi sultan sekiranya ingin dilantik menjadi sultan. Di kota London pada tanggal 17 Maret 1824, United Kingdom of Great Britain atau Britania Raya dan Koninkrijk der Nederland atau Kerajaan Belanda menandatangani Perjanjian Britania-Belanda tahun 1824, yang juga dikenal dengan Perjanjian London. Nah, perjanjian ini ditujukan untuk mengatasi konflik yang bermunculan akibat pemberlakuan Perjanjian Britania-Belanda tahun 1814. Belanda diwakili oleh Hendrik Vegel dan Anton Reinhard Falk, sedangkan Britania diwakili oleh George Canning dan Charles Watkins Williams. Perjanjian ini menjelaskan bahwa kedua negara diizinkan untuk tukar-menukar wilayah pada British India, Ceylon, Sri Lanka, dan Indonesia berdasarkan kepada negara yang paling diinginkan, dengan pertimbangan masing-masing negara harus mematuhi peraturan yang ditetapkan secara lokal. Antara lain, pembatasan jumlah bayaran yang boleh dikenakan pada barang dan kapal dari negara lain, tidak membuat perjanjian dengan negara bagian timur yang tidak mengikut-sertakan atau membatasi perjanjian dagang dengan negara lain, tidak menggunakan kekuatan militer dan sipil untuk menghambat perjanjian dagang, melawan pembajakan dan tidak menyediakan tempat sembunyi atau perlindungan bagi pembajak atau mengizinkan penjualan dari barang-barang bajakan. Nah, Belanda ini protes dengan adanya Treaty of London itu, karena berarti intinya Belanda ini harus menyerahkan semua dari perusahaan atau bangunan yang telah didirikan pada wilayah India dan hak yang berkaitan dengan mereka, kemudian menyerahkan kota dan benteng dari Malaka dan setuju untuk tidak membuka kantor perwakilan di Semenanjung Melayu. Belanda menarik mundur oposisinya dari pendudukan Pulau Singapura, dan Britania meminta untuk diberikan akses perdagangan dengan Kepulauan Maluku, terutama dengan Ambon, Belanda, dan Ternate.